lupa terus. Semakin kecil sudutnya, semakin banyak bayangan yang diciptakan di TV. Iya. Semakin kecil sudutnya, semakin banyak jumlah bayangan yang dihasilkan. Oke, paham ya? Nah, kalau ada nanti soal seperti itu, ini sebenarnya kalau cermin datar masih mudah. Yang paling sulit itu cermin cekung. Untuk supaya tidak penasaran, yuk kita buka buku kita halaman 339. Sepertinya. Oh, no. 340. Buka buku Erlangga kita halaman 340. Silakan dulu dibaca, Philotheos. Ini apa? Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Iya, silakan dilanjutkan. Bagian yang dapat memantulkan cahaya pada cermin cekung berbentuk cekung. Berkas cahaya sejajar yang mengenai bidang cermin cekung akan dipantulkan membentuk berkas cahaya yang mengumpul. Cermin cekung disebut cermin konvergen atau pengumpul cahaya. Silakan lanjut. Bagian-bagian cermin cekung. Bagian cermin cekung memiliki lengkungan P, titik pusat optik O, dan garis KL yang menghubungkan titik pusat cermin dan pusat optik yang disebut sumbu utama atau SU. Jarak titik P sampai dengan titik O disebut cermin atau R. Titik fokus titik api cermin F membagi jari-jari cermin menjadi dua bagian sama panjang sehingga F sama dengan OF. Titik O sampai titik F disebut jarak fokus cermin F kecil sehingga F sama setengah OP atau F sama dengan setengah R. Cermin cekung dibagi menjadi 4 ruang. Ruang yang terletak antara titik pusat optik O sampai dengan titik fokus F disebut ruang I. Ruang yang terletak di antara titik fokus F sampai titik pusat kelengkungan cermin P disebut juga dengan ruang 2. Ruang yang berada di antara titik pusat kelengkungan cermin P sampai tak terhingga disebut ruang 3. Ruang antara titik pusat optik O sampai tak terhingga disebut juga ruang 4. Oke. Terima kasih Philotheos, sampai di situ cukup. Warna biru di situ Bapak gambarkan. Nah, itu disebut sebagai apa? Warna biru. Terlihat? Itu sebagai apa? Titik fokus. Oke, benar. Dari O ke F, ya, dari O ke F itu titik fokus atau F besar. Boleh juga disebut sebagai apa? Titik api cermin. Ya, atau jarak titik fokus cermin. Ya, atau F kecil. Oke. Warna hijau. Nampak di situ kan warnanya? Titik pusat kelengkungan cermin. Titik pusat kelengkungan cermin. Lalu yang X ini apa? Yang garis lurus ini, yang di tengah ini, yang warna hitam. Itu sebagai apa? Apa, Kael? Coba lepas headsetnya. Sumbu utama atau garis hayang. Ya, itu yang di buku itu sumbu utamanya itu di depan, Pak. Sama. Garis lurus. Jadi kalau misalnya ini digariskan pun, ini, ya, boleh di sini Bapak buat sumbu utama. Di sini juga. Nah, kalau sudah paham bagian-bagian cermin, sekarang kita lanjut ke ruangannya.
Nah, dibacakan Philotheos tadi dibagi 4 ruang. Ruang pertama tadi kalau kalian dengarkan Philotheos membaca ya, dari titik O atau dari benda ke titik F. Nah, ini yang Bapak gambarkan, ini disebut sebagai ruang 1. Lalu jarak dari titik fokus ke titik pusat ini ya. Oke. Ini kita buat ruang 2. Titik pusat lengkung ke tak terhingga mengarah ke kiri ya. Dari titik pusat lengkung ke tak terhingga ke arah kiri 3. Ruang 4-nya di mana, Pak? Dari titik objek. Ya, dari titik objek ke arah kanan. Nah, yang disebut sampai tak terhingga. Nah, ini ruang 4. Ya. Oke. Nah, apa-apa saja Pak sifat sinar-sinar istimewa itu, Pak? Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan. Buat apanya? Suaranya, ya Allah. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang. Sinar istimewa yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat dipantulkan kembali ke titik pusat. Oke. Lihat yang merah untuk sinar istimewa yang pertama. Warna merah sinar istimewa yang pertama. Ya, lihat. Sinar istimewa pertama Bapak singkat jadi SI1. Ya. Sinar datang sejajar sumbu utama berarti lurus dengan sumbu utama. Tap dipantulkan ke titik fokus. Ya, dipantulkan ke titik fokus. Aduh, agak miring. Anggap ini lurus ya. Anggap ini lurus. Nah, Bapak sarankan kalian menggambarkannya nanti di buku pakai penggaris. Untuk yang kedua, perhatikan yang warna biru. SI yang kedua itu warna biru. Sinar datang dari titik fokus saat anggap lurus ya, dipantulkan ya, dipantulkan ke sumbu utama, sejajar sumbu utama. Sinar datang dari titik pusat ya. Perhatikan yang warna orange. Bapak buat sinar datang seperti ini. Akan dipantulkan kembali dari titik pusat menuju ke titik pusat itu. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk Shalomita. Oke, ya, ini adalah sinar istimewa yang kedua, ya. Nah, jika di sini bendanya, nah, bagaimana bayangannya? Mari kita gambarkan. Dengan cara apa? Yang pertama gambar bagian-bagian cermin cepung Florencia minum kawan cepat. Yang kedua, letakkan posisi bendanya di mana diminta. Tadi di mana? Di ruang 1. Apa arta? Titik pusat, Pak. Titik pusat.
di antara itu loh Pak. Aduh. Yuk, selanjutnya apa lagi yang mau kita gambarkan, Pak? Sinar-sinar istimewanya. Bisa nggak Pak tiga-tiganya kami gambar? Lebih komplit. Bisa nggak Pak hanya 2? Bisa. Bisa nggak Pak hanya 1? Sorry, tidak bisa. Ya yang bisa itu hanya 2 sinar istimewa atau 3. Ya. Kenapa harus kayak gitu? Apa? Kenapa harus 2 atau 3? Nah, supaya dapat nanti titik berpotongan. Oke. Lalu bayangannya itu nanti ditentukan dari garis yang berpotongan yang dibentuk. Oke ya. Yuk kita gambarkan sinar istimewa yang pertama. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok. Sap. Oh no. Harus lurus sejajar. Tepat di titik F-nya. Mantap. Ya. Ini garis sinar datang, ini sinar pantul. Itu sinar istimewa yang pertama. Sudah ada Kak garis apa namanya? Apanya namanya ya? Berpotongan. Iya, belum ya. Potongannya belum ya. Sinar istimewa yang kedua. Yuk kita gambarkan. Jangan bengkok Pak. Sap. Ada nggak hubungannya? Menyentuh benda nggak? Menyentuh titik fokus. Iya, menyentuh benda nggak? Enggak. Kita harus menggambarkan yang menyentuh benda. Dapat lagi satu kesimpulan. Maka sinar istimewa tidak kita gunakan ya. Lanjut. Sinar istimewa kedua tidak kita gunakan. Berarti dalam satu buat bayangan itu ada 2 sinar cahaya yang dipakai ya Pak? Iya, itu tadi Bapak bilang. Ya. Next. Kita buat datang dari titik pusat. Harus menyentuh bendanya Pak, jangan ngadi-ngadi. Asap. Tap. Oke. Ya. Berupayalah membuat mantap garis nanti gambarannya. Nah, sinar datang, sinar pantul. Mana Pak garis berpotongannya? Nah, kalau seperti ini boleh kita buat garis bantu atau garis hayalan di garis bantunya. Di sini nih. Ya, di sini nih garis berpotongan. Kalau sudah ketemu garis yang berpotongan, ingat, mari langsung gambarkan posisi bayangannya. Sap. Oke, ketemu dong. Ini kepalanya ya. Kepalanya. Ini kakinya. Ya, ini kakinya. Berarti sudah selesai Pak. Kalau hanya disuruh menggambarkan, ya sudah seperti ini. Maka Pak Felix nanti akan membuat nilai 100. Tapi ada tambahannya. Tentukan sifat bayangannya. Yuk lihat dulu di bukumu halaman 344 gambar 12.5. Yuk lihat dulu. Bagaimana sifat bayangannya? Maya itu berbeda. di ruang 4. Oke.